Masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa nih Pak, kita udah berbincang 2 segmen dan sekarang kita ada di segmen terakhir nih Pak. Masih membahas terkait dengan stop kekerasan seksual di dunia pendidikan bersama Pak Lutfi ini, Satgas PPKS Untirta. Nah Pak, tadi kita udah bicara banyak. Sebenarnya ini masih permukaannya ya Pak ya. Kalau mau sampai akar-akarnya kayak bisa sejam 2 jam nih Pak. Nah, melanjuti dari pertanyaan yang tadi sempat terpotong nih Pak ya. Terkait dengan tantangan apa sih Pak yang memang akan dihadapi dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang memang bebas dari kekerasan seksual? Ya, saya kira pertama tantangannya adalah bagaimana membangun persepsi bahwa kekerasan seksual itu adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi ketika memiliki persepsi yang sama dunia pendidikan terutama, saya kira penanganan pun juga itu pasti harus luar biasa. Pencegahan pun juga harus luar biasa. Tapi kalau persepsinya berbeda, ya sehingga tidak terbangun komitmen bersama. Itu satu. Jadi yang kedua adalah bicara tentang bagaimana tadi penegakannya, artinya penegakan hukum kan itu, terutama kan aparatur penegak hukum, bahwa kekerasan seksual itu adalah extraordinary crime. Extraordinary crime itu kejahatan yang luar biasa kan itu kan. Bahkan dalam Undang-Undang TPKS 12 tahun 2022 menyatakan bahwa kekerasan seksual itu tidak boleh diselesaikan di luar peradilan. Berarti harus di dalam peradilan. Artinya bahwa kasus kekerasan seksual ini saya katakan tadi adalah kasus yang kejahatan yang luar biasa. Sehingga tindak pidana pun tadi vonisnya pidana pun juga tentu ini harus luar biasa kan begitu kan. Nah, tantangan ini kan menurut saya penting untuk tadi membangun kesepahaman bersama tadi, kan itu. Yang berikutnya tentu adalah bagaimana dunia sekarang teknologi ya, dunia media sosial, gadget ya, terutama anak-anak yang mungkin juga sudah banyak yang terpapar ya melalui media sosial. Ya berarti orang tua hari ini terutama ya orang dewasa ini bagaimana harus melek teknologi, kan itu kan harus bisa menyimbangi, jangan sampai misalkan anak lebih pintar daripada orang tuanya menggunakan teknologi, kan begitu. Mau nggak mau, gitu kan, bahwa orang tua hari ini yaitu harus tadi pandai atau pintar dalam berteknologi. Saya kira itu juga sih. Menyesuaikan ya Pak ya, mengimbangi dengan memang apa yang sekarang sedang tren ya. Kadang betul kata Bapak, jangan sampai orang tua ini terkalahkan. Dalam arti terkalahkan tuh bukan berarti nggak mau mengalah ya Pak ya, tapi tadi untuk mencegah beberapa hal yang mungkin tadi kita nggak diinginkan ya Pak ya. Ada salah satu halnya adalah kita supaya bisa berada dalam koridor pengawasan yang aman nih terhadap anak-anak nih Pak. Kemudian Pak, apa yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk meningkatkan akses korban yang memang sebagai korban kekerasan seksual Pak dalam hal perlindungan? Ya, saya kira kalau bicara tentang regulasi tadi, undang-undang sampai kepada peraturan menteri ya, itu sudah komprehensif. Tinggal bagaimana implementasinya. Komitmen pemerintah, komitmen sekolah misalnya untuk mewujudkan, mengimplementasikan regulasi tadi serius atau tidak. Artinya kalau memang itu serius, tadi berarti kan bicara tentang fasilitasnya ada enggak? Sarana prasarananya ada enggak? Ya kan, misalkan bagaimana ada rumah aman misalkan ya bagi korban, bagaimana korban itu dilindungi identitas dan seterusnya, ya kan, bagaimana korban tadi jangan sampai ketika terjadi malah bagaimana sekolah berupaya untuk memindahkan anak tersebut, bukan bagaimana untuk memberikan support, untuk memberikan konseling dan bantuan yang lain. Saya kira kan ini tadi bicara tentang regulasi, maka implementasinya bagaimana. Yang paling penting adalah diantara itu adalah berarti kan pendekatan human resources-nya ada nggak? Empatinya ada nggak? Ini kan kalau undang-undang regulasi bagus, tapi ketika tidak dirondong dengan empati, ya keterpanggilan sebagai manusia untuk memanusiakan manusia, saya kira juga nanti penanganannya mungkin ya biasa saja, ya kan? Tapi menurut saya tadi kembali lagi bahwa yang harus digarisbawahi adalah kekerasan seksual sudah merajalela, bahkan dunia pendidikan pun juga banyak kasusnya di dunia pendidikan, maka ini bukan lagi dipandang sebelah mata, ini bukan lagi dianggap sebagai tadi aib sekolah, aib dunia pendidikan, tapi ini harus bagaimana kita sama-sama membangun komitmen bersama untuk mencegah agar tidak terjadi misalkan tadi kekerasan
seksual kan seperti itu. Kemudian Pak, harapannya nih agar bisa mewujudkan dunia pendidikan yang memang bebas dari kekerasan seksual. Iya, ada beberapa harapan tentu semoga tren atau kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan ini itu berkurang, ya syukur-syukur zero ya, nol kan itu kan. Karena ini tentu menyangkut tadi masa depan anak-anak, ya kan? Anak-anak masih panjang, anak-anak punya cita-cita, anak-anak punya mimpi yang indah, punya mimpi yang besar, dan negara ini pun juga tentu membutuhkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang punya daya saing yang hebat, ya. Maka kalau hari ini misalkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, orang tua mengabaikan ya bagaimana tumbuh kembang anak-anak hari ini, berarti bisa kita lihat Indonesia sekian tahun ke depan berarti diisi oleh korban yang saat ini yang saya kira mungkin tidak mendapatkan pertolongan. Jadi bagaimana bisa membangun negara Indonesia yang kokoh dan kuat kalau misalkan generasi penerus bangsa yang mengisi ini adalah orang-orang yang sudah terpapar misalkan. Nah saya kira ini yang kembali lagi, ayo kita semua lindungi anak-anak kita, karena tumbuh kembang anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Masa depan anak ditentukan oleh anak-anak hari ini, dan anak-anak hari ini ditentukan oleh kita sebagai orang dewasa. Baik, tentunya Pak ya, itu harapan kita semua nih, agar tadi kasus kekerasan seksual itu zero atau nol ya Pak ya. Karena bagaimanapun generasi bangsa ini adalah pelanjut kita ya Pak ya, yang akan melanjutkan nih tongkat estafet kemajuan negara Indonesia. Pak, gak kerasa Pak, kita udah ada di penghujung acara. Boleh Pak dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan topik kita hari ini, stop kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kalau closing statement, kami Satgas PPK Untita ini ada itu tagline ya, lindungi diri, lindungi bersama, stop kekerasan seksual sekarang juga. Jadi lindungi diri, bagaimana anak-anak diajarkan untuk tadi memahami apa yang harus dia lindungi, ya kan, agar tidak terjadi kekerasan seksual. Lindungi bersama, maka semua tadi punya peranan untuk melindungi anak-anak hari ini. Kapan kekerasan seksual itu dicegah? Sekarang juga, saat ini juga. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi sudah berbagi banyak hal nih kepada pemirsa setia Sultan TV di studio kita ya Pak ya, berbincang terkait dengan kekerasan seksual. Semoga apa yang memang tadi kita bicarakan ini juga dapat bermanfaat ya Pak ya, untuk bisa mengedukasi bukan hanya bagi warga Banten tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pak, terima kasih sudah datang ke Sultan TV. Terima kasih Sultan TV. Ya, semoga nanti kita next time bisa ketemu lagi Pak, tentunya dengan pembahasan yang berbeda Pak. Wah, karena tadi kalau misal ngobrol di belakang layar sama Pak Lutfi ada banyak nih topik yang bisa kita ulik. Ya, dengan senang hati. Baik pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini membahas terkait dengan isu kekerasan seksual di dunia pendidikan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raud Lohrida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.